Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Andi. Nah, gimana kabarnya ini Bu Titi? Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak dan merasa bahagia. Oh, baik. Gimana juga kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah juga sehat Bu Titi. Alhamdulillah. Lihat dari wajah seri-serinya Pak Masya Andi. Allah. Barakallah. Amin. Jadi memang kita kan harus jaga kesehatan, sehat selalu sehingga kita dapat mendampingi anak-anak Bu Titi. Benar Pak Andi. Begini Bu Titi, sebelum kegiatan Bu Titi coaching nanti, saya akan berdiskusi dengan Bu Titi tentang kegiatan observasi sebelum menuju ke kegiatan coaching ini. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dalam kegiatan observasi ini Bu Titi. Yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di situ ada beberapa rubrik penilaian Bu Titi. Ya, saya juga sudah lihat rubriknya. Oke. Di situ dalam kegiatan coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana respon si coach terhadap pertanyaan dari panjenengan selaku coach. Lalu jangan lupa nanti Bu Titi sesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin dari rubrik tersebut ada yang ditanyakan Bu Titi atau ingin memperdalam lagi tentang beberapa hal mengenai rubrik kegiatan coaching nanti. Iya ya Pak Andi, untuk mengenai rubrik ini saya ingin mendalami lagi tentang tadi Pak Andi, prinsip coaching ya Pak Andi, tentang kemitraan itu seperti apa ya Pak Andi. Saya itu kepengen, maksudnya nanti di dalam proses coaching itu nanti bisa lebih bagus lagi. Mungkin bisa Pak, mungkin ada pencerahan dari Pak Andi tentang kemitraan Pak Andi. Baik Bu Titi, terkait kemitraan di sini kan memang kegiatan kolaborasi gitu, antara coach dengan coachee dalam kegiatan coaching. Jadi di sini kemitraan dalam artian setara, tidak ada perbedaan baik itu senior, junior maupun guru dengan kepala sekolah, itu tidak ada istilahnya perbedaan tingkat atau perbedaan pengetahuan. Jadi di situ memang antara coach dengan coachee itu setara biar kemitraan terjalin sehingga diskusi atau kegiatan coaching nanti berjalan dengan baik. Seperti itu Bu. Oh iya, berarti saya tangkap tadi kemitraan kita saling bermitra, berkolaborasi, dan juga nanti antara coachee itu tidak ada perbedaan di dalam hal apapun ya Pak Adi ya. Iya, betul. Seperti ada yang merasa senior, ada yang merasa junior, berarti kita setara, gitu ya Pak Adi. Iya betul. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bu Titi. Selain mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching nanti, saya juga ingin memberikan pertanyaan beberapa hal tentang kegiatan coaching ya Bu Titi. Ya, baik, yang pertama ini mengenai kira-kira nih Bu Titi, kompetensi coaching apa yang panjenengan ingin kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Iya Pak Andi, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan nanti di dalam proses coaching saya bersama si coachee, yaitu Bu Ervin ya Pak Andi nanti sebagai si coachee, yaitu satu itu presence, yaitu dimana saya harus hadir penuh. Kehadiran penuh itu saya harus fokus pada si coachee tanpa ada penilaian ini atau prasangka ini. Jadi saya harus menunjukkan sikap terbuka dan menghargai dan ingin tahu saya itu lebih kepada si coachee. Dan mungkin saya ingin Pak Adi untuk present itu saya bisa melakukan berbagai latihan ya Pak Adi. Mungkin saya bisa melakukan latihan teknik stop dan juga mindful listening Pak Adi. Mungkin latihan-latihan saya itu seperti itu. Jadi saya bisa fokus ke coachee dan saya bisa melepaskan pikiran-pikiran saya dan saya harus bisa fokus untuk si coachee. Jadi saya harus menghilangkan perasaan-perasaan saya, pikiran-pikiran
kebutuhan saya yang ada pada diri saya Pak Andi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu saya harus mendengarkan aktif, di mana ini saya harus mendengarkan secara penuh dan memahami pesan atau memahami masalah-masalah yang disampaikan oleh Puji, dan juga saya harus memahami kata kunci yang disampaikan oleh si Puji. Seperti itu Mbak yang kedua. Dan yang ketiga itu saya harus mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini saya harus bisa terbuka. Pertanyaan saya ini menantang dan mengundang refleksi dari si Puji. Jadi saya harus bisa menggali masalah, dan si kuncinya nanti bisa mengeluarkan ide-idenya, langkah-langkah tindak lanjut apa yang harus direncanakan oleh rencana aksi yang akan dilakukan oleh si Puji, dan juga bisa merefleksikannya sendiri secara mandiri seperti itu Pak Andi. Untuk yang ketiga, yaitu ada tiga, yang satu present kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali Bu Titik. Jadi kompetensi coach yang secara garis besar yang ini panjenengan kembangkan nanti, yang pertama tentang kehadiran penuh. Jadi di situ panjenengan sebagai coach ingin hadir secara penuh sehingga kegiatan coaching nanti berjalan dengan baik. Iya. Selain itu mendengarkan aktif, dengan cara mendengarkan aktif itu panjenengan menggali si coachingnya nanti tentang permasalahan yang dihadapi apa, kemudian dapat mengidentifikasi masalahnya, lalu menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sampai nanti ada tindak lanjut dari si coach ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, selain itu panjenengan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada Bu Ervin selaku coach panjenengan. Jadi pertanyaan berbobot itu sehingga coach nanti menggali sendiri permasalahan-permasalahan yang muncul, kemudian juga merefleksikan atau melakukan tindak lanjut setelah kegiatan coaching nanti. Betul Mbak Adi. Itu untuk pertanyaan pertama ya Bu Tuti. Untuk pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin panjenengan observasi dalam kegiatan coaching nanti? Iya Pak Andi, dari ketiga kompetensi tadi itu saya ingin lebih spesifik itu dua, nggak apa ya Pak Andi ya? Yang pertama itu mendengarkan aktif, di mana saya memang harus benar-benar mendengarkan si Puji. Itu kita harus melepaskan semua pikiran dan perasaan kita, masalah kita itu harus kita lepaskan dan kita fokus kepada si Puji. Nah itu juga saya harus belajar di situ. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin benar-benar memberikan pertanyaan berbobot itu. Saya juga berlatih untuk bagaimana sih mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali dan bisa menantang si Puji ini dan mengeluarkan dan mengelahirkan ide-idenya, langkah-langkah rencana aksinya, dan juga merefleksikannya seperti itu Pak Andi. Jadi apa ya Pak Andi, untuk pertanyaan berbobot itu saya ingin lebih menggali lagi lah seperti itu. Jadi ada dua itu tadi Pak Andi. Betul Bu Titik. Jadi secara spesifik panjenengan ingin mengobservasi dengan cara mendengarkan secara aktif. Jadi dengan cara mendengarkan berarti panjenengan juga cara langsung menyimak tersebut cerita tentang permasalahan dari si Koji. Selain itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Situ panjenengan menggali sehingga Koji tadi berpikir untuk menemukan masalah yang terjadi, kemudian mengidentifikasi sampai nanti si Koji ini melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu Titik, kira-kira nih Bu Titik, indikator tercapai dari tujuan pengembangan yang panjenengan inginkan dari kegiatan coaching nanti itu apa indikatornya? Masalah indikator ya Pak Andi ya, untuk ketercapaian dari tujuan coaching saya nanti itu saya ingin si coach nanti itu mendapatkan solusi atau mendapatkan pemecahan masalah yang diinginkan oleh si coach.
Terus yang kedua itu saya ingin si coach nanti semakin tahu cara menemukan solusi pemecahan dari permasalahannya, serta juga mampu mengambil keputusan Pak Andi, mengambil keputusan secara mandiri, dan langkah-langkah selanjutnya tindak lanjut yang akan diambil. Jadi bisa mengambil keputusannya secara mandiri tanpa harus ada si coach nanti, tanpa dari pendapat dari si coach, jadi secara mandiri full dari si coach. Seperti itu Pak Andi. Iya. Jadi secara garis besar yang saya tangkap di sini, indikator yang panjenengan inginkan dari kegiatan coaching nanti, jadi coaching itu dapat menyampaikan masalah yang dihadapi, kemudian panjenengan juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari si coaching, lalu si coaching ini nanti menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian selain itu si coaching juga menentukan tindak lanjut, baik itu berupa refleksi atau bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Begitu ya Bu Titi? Iya Pak Andi. Mungkin dari kegiatan praobservasi ini ada yang ditanyakan lagi Bu Titi? Saya kira sudah cukup Pak Andi. Terima kasih atas tadi yang sudah dikasihkan sama Pak Andi tadi tentang rubrik-rubrik yang harus saya penuhi nanti ya Pak di dalam coaching. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan Bu Titi, mungkin bisa saya akhiri diskusi tentang kegiatan praobservasi ini. Semoga nanti kegiatan coaching Bu Titi bersama Coachi Bu Ervin berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Andi. Sekian ya Bu Titi ya. Iya Pak Andi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Titi. Terima kasih Pak Andi. Amin. Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam Bu Titi. Selamat siang. Jumpa kembali. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Titi gimana? Lama nggak jumpa Bu. Iya ya, nggak jumpa. Alhamdulillah saya sehat Bu Ervin. Gembira. Iya. Ketemu Bu Ervin soalnya. Sama dong, saya juga Bu. Kabarnya Bu Ervin kali ini kelihatannya kok senyum, tapi kok tersirat ini ya wajahnya ya kok lelah, apa kepikiran apa gitu Bu Ervin, mungkin bisa apa kalau berkenan loh, berkenan bercerita kepada saya. Iya Ibu, makanya tadi saya menghubungi Ibu ya, karena ada waktu Bu, saya pengen cerita karena ada kegelisahan yang ada di diri saya begitu Ibu. Jadi saya itu kan pengajar seni budaya Bu ya di sekolahan saya. Nah, ketika saya menemukan masalah ini saya mikir banget Bu, gimana sih solusinya memecahkan ini sehingga terbawa-bawa nih sampai sekarang, apalagi sekarang kita mau masuk pembelajaran di tahun pelajaran ajaran baru gitu Bu. Jadi saya pengen merubah hal itu supaya tidak terjadi lagi di tahun ini gitu Ibu. Jadi permasalahan saya itu adalah kan saya ngajar seni budaya di kelas 8 nih. Kemudian ketika jam pelajaran itu pagi tidak ada masalah Ibu, mau saya pakai model apa aja itu tidak masalah. Tapi ketika saya mengajar di jam siang itu sangat masalah Bu. Jadi anak-anak itu yang ngantuk lah, ya tidak antusias, tidak fokus seperti itu Ibu. Jadi saya tuh rasanya tuh aduh kenapa sih seperti itu gitu. Antusiasnya anak-anak ini sangat berkurang di jam pelajaran seni budaya. Oh ya, jadi saya tangkap cerita dari Bu Ervin bahwa antusias anak-anak berkurang, dari ada perbedaan ya Bu Ervin dari pagi dan siang ya Bu Ervin ya. Oke Bu Ervin, menurut Bu Ervin apa yang diharapkan dari obrolan kita nanti? Iya Ibu, harapan saya ketika saya sudah bertemu dengan Bu Titi ini sebagai coaching saya pada pagi hari ini, harapan saya gini Bu, saya menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini Bu. Jadi kan ada cara gimana sih menumbuhkan antusias siswa di jam-jam siang, jam-jam rawan. Saya aja sendiri Bu, itu kan kalau siang itu habis sholat, habis makan, habis apapun itu ngantuk banget kan, apalagi anak-anak yang sudah dari pagi dia dikasih pelajaran bla 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 dan sampai jam 3 sore, otomatis kan ada titik lelahnya mereka begitu ya Bu ya. Jadi harapan saya tercerahkan dan ada solusi yang saya dapatkan nanti Ibu.
di posisi mana ya Bu Evelyn kalau di rentang nomor 1 sampai 10? Kalau pagi sih masih oke Bu, tapi kalau siang itu 4 lah Bu. Jadi sangat kurang sekali menurut saya, kan pengennya lebih, ayolah kita lebih giat lagi gitu kalau siang itu. Jadi perbedaannya signifikan Iya. dari pagi dan siang. Iya, Siang itu betul. mencapai 4 ya Bu Evelyn Iya. ya. Oke. Jadi tingkat antusiasme siswa itu di posisi 4. Iya, Bu betul. Evelyn. Iya. Hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Evelyn itu kurang antusias dalam pembelajaran siang Bu Evelyn? Hal yang menurut saya membuat mereka itu kurang antusias, sepertinya mereka kelelahan sih Bu, lelah. Karena kan namanya juga siswa gitu, dia juga berteman sama banyak orang. Kemudian dia udah capek mikir pagi sampai jam 11.30-an. Kemudian dia di sela-sela itu kan juga ada mainnya, ada apa, energinya udah terkuras sampai jam itu gitu. Ketika mereka sudah makan, sholat, istirahat, terbuai dong sama istirahatnya itu menurut saya. Sehingga ketika masuk pembelajaran yang terakhir, pikirannya udah pulang, habis ini pulang, udah nyantai aja, kita habis ini pulang, kayak gitu Ibu. Jadi pikiran saya, hal pertama yang mengakibatkan anak-anak itu seperti itu karena dia memang sudah kelelahan, kemudian bosan. Kenapa ya? Sepertinya kayaknya ini Bu, karena mungkin pada pembelajarannya udah nggak nyampe ke otak, kurang fokus lah gitu Ibu. Sepertinya seperti itu. Jadi saya tangkap benang merahnya adalah anak-anak kurang fokus ya Bu Betul. Evelyn ya di siang hari ya Bu Evelyn Betul. ya. Oke. Jadi setelah melihat apa penyebab-penyebabnya tadi ya Bu Evelyn ya, apa sih rencana Bu Evelyn untuk mencapai tujuan Bu Evelyn ingin tadi solusinya yaitu menumbuhkan tingkat antusiasme Iya. pembelajaran siswa di siang hari ya Bu Evelyn? Iya. Solusi saya adalah ada beberapa hal sih Bu sebenarnya. Yang pertama, memberikan mindfulness, bisa kan teknik stop itu untuk memberikan fokus ke anak-anak Ibu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin mengajak mereka untuk ice breaking. Iya, kayaknya oke itu Bu. Ice breaking, bisa mungkin dengerin musik, kita joget bersama, teknik ice breaking tentang fokus anak, kayaknya itu. Terus selanjutnya mungkin kita tambah aja ini Bu, media pembelajaran yang lebih inovatif aja sih. Itu Ibu. Oke, jadi rencana Bu Evelyn tadi sudah beragam ya Bu Evelyn, dari melaksanakan mindfulness kepada anak-anak ya Bu Evelyn ya, ice breaking, menayangkan video-video, media pembelajaran. jadi gitu ya Bu Evelyn. Jadi untuk meningkatkan fokus anak-anak. Oke Bu Evelyn, dan setelah itu apa komitmen Bu Evelyn terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Evelyn? Komitmen saya terhadap rencana yang sudah yang mau saya lakukan itu, mungkin saya akan sebanyak mungkin berliterasi, mencari sumber referensi baik dari teman, mungkin kita sharing ya bersama teman, atau dari YouTube, media sosial, artikel, buku tentang bagaimana sih meningkatkan fokus dan juga antusias siswa terhadap pembelajaran. Apalagi saya fokusnya itu sebenarnya siang hari Bu. Kalau pagi insya Allah sudah enggak lagi lah, istilahnya mereka sudah cukup siap untuk menerima pembelajaran. Tapi kalau siang udah letih dan sebagainya, itu sih Bu. Jadi saya kuncinya adalah ingin belajar baik dari medsos, YouTube dan sebagainya, atau sharing ilmu sama teman sejawat saya, khususnya seni budaya gitu Ibu. Oke, komitmen Bu Evelyn sudah ide bagus juga sih ya, untuk kita dulu sendiri yang belajar. Jadi nantinya akan menghasilkan siswa-siswa di sini intinya di meningkatkan antusias, meningkatkan antusias siswa-siswi agar lebih giat dalam pembelajaran apalagi siang hari. Iya betul. Gitu ya Bu Evelyn. Di sini untuk melaksanakan komitmen Bu Evelyn itu tadi, apa sih atau siapa dan apa yang Ibu Evelyn butuhkan, dukungan dari siapa dan apa yang dibutuhkan Bu Evelyn?
Oke, baik Bu, di sini siapa dan apa yang saya butuhkan. Siapa itu menurut saya harus memang yang pertama kali itu adalah saya harus sharing dengan teman saya, karena kita sama-sama satu mapel gitu ya. Mungkin kita akan sharing apa sih kegiatan yang mungkin menarik bagi siswa. Kalau siang hari itu anak-anak itu cenderung seperti ini loh. Jadi kita punya alternatif pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kondisi siswa saat itu. Kemudian yang kedua, saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang pertama, maksud saya adalah kenapa saya harus koordinasi dengan kepala sekolah? Minimal saya mendapatkan dukungan support, baik itu secara sarana prasarana dan juga mungkin dimotivasi lah sama kepala sekolah. Intinya pembelajaran seni itu beraneka ragam dan kebutuhan sarprasnya itu lebih banyak kalau menurut saya dibandingkan pelajaran lain ya. Katakanlah saya pengen ngajari mereka tari, ya nggak harus di dalam kelas dong, kita pengennya di aula atau di mana, tapi kan yang sesuai dengan prosedur, yang kebutuhannya apa, ada sound systemnya ada, seperti itu. Kalau kita butuh area untuk kita mencari inspirasi, misalnya kita mau main band lah, berarti kan ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Kalau di kelas terus ya saya rasa cepat bosan juga tadi ya Bu ya, tapi itu dukungan saya. Kalau dari siapa yang mendukung dan apa yang harus saya butuhkan gitu. Dukungan yang dibutuhkan oleh Bu Ervin itu adalah teman sejawat ini ya, sharing teman sejawat dan khususnya dukungan kepala sekolah untuk menyiapkan maksudnya sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah, tidak hanya di kelas. Iya memang tidak hanya di kelas untuk tempat belajar ya, di tempat-tempat mungkin ruang band, ruang lapangan atau dan yang lainnya. Oke, Bu Ervin, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini, Bu? Tindak lanjutnya seperti apa setelah kita melaksanakan coaching ini? Tindak lanjut apa yang harus saya lakukan setelah melakukan coaching ini adalah pertama kali saya harus mulai membuat rencana. Tadi saya pengen bikin modul ajar, menyiapkan ice breaking, dan semuanya saya siapkan termasuk media pembelajarannya Ibu. Jadi hal itu harapan saya kan sudah mulai terpikir dan tergambar, dan sekarang saya sudah mulai tahu apa yang harus saya lakukan, sehingga hal yang pertama mungkin yang lakukan adalah bikin modul ajar yang berbeda dari tahun lalu, lebih dikerasikan sedikit seperti itu. Oke, Bu Ervin, untuk tindak lanjutnya sudah tadi sudah menemukan tindak lanjut ke depannya ya Bu Ervin ya. Oke, Bu Ervin, dari percakapan ini selama tadi kita coaching ya, apa yang sudah didapat dari Bu Ervin selama kita? Alhamdulillah sangat lega Ibu. Dari pertanyaan Ibu tadi saya mulai dari pikir gitu, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu aja saya begitu gitu kan. Karena kan memang saya juga kurang mengevaluasi, oh iya harusnya kalau anak jam segini tuh gini-gini, gak hanya menyalahkan anak, tapi harus introspeksi dari diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ubah, seperti itu. Dari sini kan mulai tercerahkan bagaimana saya harus melakukan pembelajaran itu, tidak hanya menyamaratakan semua siswa, dan waktunya itu sangat mempengaruhi ya. Kan kita ada pengaruh internal dan eksternal, itu maksud saya eksternal. Jadi kalau di A saya belajarnya sama di pagi bisa, kenapa waktu siang nggak bisa ya? Karena kan kembali lagi ada hal-hal yang mengganjal gitu kan, otomatis saya harus membuka lembaran. Dari sini kan sudah, oh iya ya, oke, saya akan melakukan itu. Iya ya Bu Ervin, memang keadaan pagi dan siang itu berbeda banget ya Bu Ervin ya. Kalau pagi kan kita masih fresh, dan siang itu butuh istirahat ya Bu Ervin ya. Untuk langkah-langkah Bu Ervin ke depannya itu sudah bagus sekali Bu Ervin ya. Oke, oh iya Bu Ervin, kira-kira untuk melaksanakan aksinya itu tadi kira-kira butuh berapa waktu lama Bu Ervin? Secepatnya Ibu. Kira-kira mungkin 1 mingguan lah, karena sekarang sudah mepet sekali ya. Minggu depan kita sudah mulai pembelajaran, dan saat ini sudah masuk baru pembagian jam kemarin, sehingga saya baru tahu saya di kelas berapa gitu Ibu. Sehingga mungkin nanti atau besok saya sudah mulai merencanakan pembuatan modul ajar itu. Oke, semoga dalam waktu dekat ini ya, apalagi anak-anak sudah mau masuk sekolah, masuk masa MTLS juga, Bu Ervin bisa melaksanakan aksinya, melaksanakan rencananya, tindak lanjutnya itu
dengan lancar, Amin. tanpa hambatan, Amin. dan juga dukungan-dukungan itu bisa Bu Ervin dapatkan semua. Iya, Bu. Jadi saya doakan juga anak-anak lebih lebih antusias lagi seperti di pagi hari. Oke, Bu Ervin, alhamdulillah Bu Ervin sudah lega ya rasanya ya. Sangat lega. Oke, Bu Ervin misalnya untuk siang-siang kalau mengajak siswa-siswi misalnya nyanyi, ice breaking yang seru-seruan, saya boleh loh diajak. Oh, siap Ibu, nanti saya calling. Oke, Bu Ervin. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Mbak Andi. Bu Titi kan sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu? Iya Mbak Andi, alhamdulillah. Dengan coach Bu Ervin. Bu Ervin. Iya. Gitu ya Bu Titi ya. Bagaimana Bu Titi? Kegiatan coachingnya lancar atau bagaimana Bu Titi? Alhamdulillah Pak, tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Ervin, alhamdulillah lancar. Dan juga alhamdulillah saya melakukannya dengan sesuai dengan alur tirta. Iya. Soalnya saya amati tadi juga berjalan dengan lancar. Bu Titi juga menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Bu Ervin sebagai coach juga menjawab, terus menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi ya. Iya Pak. Baik Bu Titi, di sini kan di kegiatan observasi tadi, Bu Titi kan indikator yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching bersama Bu Ervin tadi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul Pak. Apakah dalam kegiatan coaching Bu Titi tadi sudah dilaksanakan atau bagaimana Bu Titi? Iya Pak Andi, dalam hal tadi prinsip coaching ya Pak Andi, itu tadi saya yang spesifikkan saya ingin dua hal tadi, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah tadi sudah saya lakukan itu mendengarkan aktif, saya itu lebih fokus ke kunci, saya belajar bisa fokus ke kunci Pak, sehingga kunci saya tadi Bu Ervin itu merasa nyaman, leluasa dalam menceritakan masalahnya dan juga menyampaikan ide-ide atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi masalahnya Bu Ervin sendiri Pak, dan secara mandiri seperti itu Pak. Dan juga ini Pak tadi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Pertanyaan berbobot tadi saya berusaha untuk mendengarkan tadi supaya bisa menarik garis kata kuncinya, sehingga saya bisa mengarahkan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si kunci, di mana si kunci tadi itu bisa berpikir lebih dalam, bisa merenungkan kembali apa-apa yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat menemukan solusi. Dan tadi sudah saya dapatkan dari Bu Ervin sudah berpikir secara mandiri dan merenungkan apa-apa yang solusi-solusinya Bu Ervin sudah memberikan dan menceritakan ke saya untuk menyelesaikan masalahnya, meningkatkan antusias siswanya, karena pada siang hari itu anak-anak kurang antusias gitu, beda kalau pagi hari. Kalau memang siang hari itu kan butuh kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk lebih antusias Bapak. Mungkin tadi Bu Ervin sudah ingin lanjutnya itu ingin memberikan ice breaking, terus mindfulness. Nah tadi sudah didapatkan sendiri oleh Bu Ervin, memberikan mindfulness kepada anak-anak dan juga menayangkan video-video dan memfasilitasi siswa-siswinya sesuai dengan gaya belajar mereka, tidak hanya di kelas, bisa di lapangan atau mungkin di tempat band yang fasilitas-fasilitas sekolah yang dipunyai di sekolah Pak. Baik, dari jawaban Bu Titi tadi bisa saya simpulkan bahwa kegiatan coaching Bu Titi bersama Bu Ervin sebagai coach
kemudian indikator pencapaiannya sudah terpenuhi Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi Bu Titi selaku coach sudah mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali permasalahan maupun solusi dari Koji. Berikutnya Ibu, saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada kegiatan Koji Bu Titi, yang Bu Titi sebagai coach, kemudian Bu Erwin sebagai Koji. Di situ permasalahannya siswa merasa bosan pada saat jam siang hari. Kebetulan Bu Erwin mengajar seni budaya di SMP. Nah, tujuan kegiatan coaching Bu Titi bersama Bu Erwin tadi yaitu Bu Erwin ingin mendapatkan solusi agar murid tetap antusias pada jam-jam siang hari. Begitu juga mengidentifikasi masalah yang jika pada siang hari si murid itu lebih kurang antusias dalam mengikuti mata pelajaran seni budaya gitu. Kemudian rencana aksi yang dikemukakan oleh Bu Evi sebagai Koji yaitu mengubah model pembelajaran yang lebih inovatif. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran, lalu melakukan ice breaking agar anak-anak ini lebih fresh, lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, terutama pada mata pelajaran seni dan budaya. Kemudian bentuk tanggung jawab atau komitmen tindak lanjut dari Koji yaitu menambah literasi dengan membaca buku, kemudian mencari referensi tentang ice breaking yang menarik untuk siswa sehingga mengembalikan rasa antusias atau minat siswa dalam pembelajaran pada siang hari. Kemudian juga bekerja sama dengan tim rekan sejawat. Jadi di tempat Bu Erwin mengajar kan ada rekan sejawat sesama guru mata pelajaran seni dan budaya. Di situ berkolaborasi untuk menemukan ide-ide baru atau model-model pembelajaran yang inovatif sehingga anak lebih antusias di jam mata pelajaran siang hari. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu tetap koordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan sekolah terkait prasarana dan prasarana yang digunakan Bu Erwin, baik itu dalam penerapan model pembelajaran yang inovatif atau media pembelajaran yang interaktif gitu Bu. Itu merupakan catatan hasil observasi saya selaku supervisor. Kemudian ada hal satu lagi yang saya tanyakan kepada Bu Titi selaku coach pada kegiatan coaching bersama Bu Erwin. Yang saya tanyakan nih, sini kira-kira Bu Titi, kompetensi apa lagi nih yang Bu Titi bisa kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching Bu Titi dengan Bu Erwin selaku coaching? Iya Pak, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi itu ingin lebih mendalami tentang alur tirtanya dalam melaksanakan coaching Pak, sehingga saya bisa melaksanakan coaching itu lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Bu Titi ingin memperdalam alur tirta ya Bu. Alur tirta pada kegiatan coaching. Jadi selain mendalami juga berlatih berulang-ulang ya Bu Titi ya, berlatih berulang-ulang sehingga Bu Titi nanti akan terbiasa dalam kegiatan coaching. Begitu Bu Titi hasil observasi saya. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang kurang Bu Titi? Saya kira cukup Pak, terima kasih tadi sudah mengamati saya dengan Bu Erwin dan juga sudah memberikan catatan-catatan selama proses coaching saya tadi ya Pak Adi. Baik Bu Titi, itu yang bisa saya sampaikan Bu Titi berdasarkan hasil observasi kegiatan coaching Bu Titi dengan Bu Erwin tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu Titi.
kalau nanti ada lagi permasalahan atau unek-unek bisa kita diskusi kembali. Iya, Mbak Andi. Sampai ketemu yang aku ya Bu Titi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.